Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Hidup Hemat. Pada video kali ini, kita akan membagikan informasi mengenai syarat pengajuan kredit usaha rakyat di Bank BRI Syariah. Teman-teman tentunya udah pada tahu ya, kalau BRI Syariah ini merupakan satu-satunya bank syariah yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk turut serta menyalurkan kredit usaha rakyat. Seperti yang kita ketahui, kredit usaha rakyat atau KUR ini merupakan program dari pemerintah berupa pinjaman modal kerja dan investasi dengan subsidi suku bunga. Makanya nggak heran kalau bunganya sangat terjangkau, yakni 6% efektif per tahun atau setara dengan 0,2% flat per bulan. Kalau dibandingkan dengan pinjaman produktif lainnya, bunga KUR sangat murah sekali. Targetnya pun para pelaku UMKM baik yang punya usaha di bidang produksi maupun perdagangan. Nah, buat teman-teman yang memenuhi kriteria sebagai penerima KUR dan kebetulan membutuhkan dana buat pengembangan usaha, saya sarankan mengajukan pinjaman KUR ini daripada pinjaman melalui produk lain. Kalau mau diadu boleh saja, katakanlah gadai BPKB kendaraan atau produk pinjaman multiguna dengan jaminan. Pasti hasilnya KUR lebih unggul kalau dilihat dari segi suku bunganya yang kecil. Kembali ke pokok bahasan, apa sih sebenarnya perbedaan antara KUR syariah dan konvensional? Barangkali ada dari sobat yang bertanya-tanya, apa sih bedanya pinjaman KUR di bank konvensional dan syariah? Secara prinsip, kedua perbankan tersebut memiliki unit usaha berbeda, sehingga memiliki perbedaan pula pada akad yang dipergunakan. Jika teman-teman mengajukan KUR di bank konvensional, akad kredit akan dilakukan secara konvensional pula, menggunakan suku bunga sebesar 6% efektif per tahun atau setara dengan 0,2% flat per bulan. Sedangkan akad dalam KUR BRI Syariah menggunakan akad murabahah atau yang lebih dikenal dengan sebutan akad jual beli. Dengan margin bagi hasil atau keuntungan pihak bank tentunya disesuaikan dengan program pemerintah, yakni 6% efektif per tahun atau setara dengan 0,2 sekian persen flat per bulan. Dibandingkan produk pinjaman lain, KUR jauh lebih murah. Bagi sebagian masyarakat muslim, perbedaan akad jual beli dan pinjam meminjam ini sangat berdampak terhadap prinsip yang dianut. Dengan memanfaatkan akad jual beli pada KUR BRI Syariah, diyakini tidak menimbulkan riba pada transaksi antara bank dan nasabah. Tapi kalau teman-teman pengennya asal dapat pinjaman KUR saja, sebenarnya nggak harus lewat BRI Syariah, karena banyak banget bank-bank konvensional yang juga menyalurkan kredit usaha rakyat. Beberapa di antaranya seperti BRI, BNI, dan Mandiri yang punya target penyaluran besar di tahun ini. Tapi khusus buat teman-teman yang pengen dapat pinjaman modal usaha maupun investasi tanpa riba, jawabannya ya lewat BRI Syariah ini. Skema pembiayaan KUR BRI Syariah sendiri menggunakan akad murabahah atau jual beli, namun tetap didasari dengan margin keuntungan bagi hasil buat bank sebesar 6% per tahun. Jadi secara proporsional, cicilan atau angsuran tiap bulannya juga nggak berbeda dengan skema pinjaman KUR di bank konvensional. Nah, dengan memanfaatkan akad jual beli dalam pembiayaan KUR BRI Syariah, banyak diyakini tidak ada unsur riba pada transaksi antara bank dan nasabah. Jadi banyak orang yang menganggap atau berkeyakinan kalau lebih berkah terhadap usaha yang kita jalankan. Kembali lagi ke topik utama, BRI Syariah mengelompokkan kredit usaha rakyat ini sebagai produk pembiayaan mikro, di mana sebenarnya ada jenis pembiayaan lain seperti mikro 25 IB, mikro 75 IB, dan mikro 200 IB. Pembiayaan KUR BRI Syariah ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau
pengusaha dengan beberapa kriteria utama. Kriteria tersebut diantaranya yang pertama, usaha calon nasabah minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Artinya, pinjaman ini atau pembiayaan KUR boleh diajukan untuk pengembangan usaha, bukan sebagai modal awal. Yang kedua, usia calon nasabah minimal 21 tahun atau 18 tahun bagi yang sudah menikah. Sedangkan usia maksimalnya adalah 65 tahun pada saat pembiayaan KUR berakhir. Artinya, teman-teman yang usianya sudah 21 tahun ke atas bisa mengajukan KUR BRI Syariah. Atau teman-teman yang usianya masih di bawah 21 tahun, minimal 18 tahun, juga bisa mengajukan KUR BRI Syariah asal sudah menikah. Kriteria yang ketiga, calon nasabah memiliki track record kolektabilitas lancar dan tidak terdaftar dalam daftar hitam nasabah BI. Kriteria berikutnya ialah tidak memiliki kredit atau pinjaman di bank lain, utamanya pinjaman produktif. Tapi kalau kredit konsumtif sih tetap boleh ya, misalnya KPR, KTA atau kartu kredit, nasabah tetap boleh mengajukan KUR BRI Syariah ini. Beberapa kriteria inilah yang wajib dipenuhi calon nasabah saat mau mengajukan kredit usaha rakyat di Bank BRI Syariah. Oh iya, BRI Syariah sendiri menargetkan penyaluran KUR tahun ini cukup besar ya, yaitu 3 triliun rupiah atau 2 kali lipat dari target penyaluran tahun lalu. Jadi peluang teman-teman jika mengajukan KUR di Bank BRI Syariah ini cukup besar ya saya kira. Terus syarat apa saja sih yang dibutuhkan pada saat pengajuan KUR BRI Syariah? Nah, syarat yang pertama adalah fotokopi dokumen identitas. Dokumen ini terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya identitas diri, identitas usaha, dan jaminan jika ada. Jadi beberapa yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan KUR BRI Syariah ini diantaranya 1. KTP elektronik calon nasabah dan pasangan yang masih berlaku ya tentunya. Yang kedua adalah kartu keluarga dan akta nikah bagi yang sudah menikah, atau akte cerai atau surat kematian untuk janda maupun duda. Berikutnya surat izin usaha atau surat keterangan usaha. Khusus untuk pembiayaan di atas 50 juta, kita juga membutuhkan NPWP untuk persyaratan pengajuan KUR BRI Syariah ini. Kemudian syarat keenam adalah fotokopi jaminan, bisa berupa BPKB motor atau mobil, maupun bisa juga berupa fotokopi SHM, surat hak milik sertifikat tanah atau sertifikat tanah ya. Nah, selain fotokopi identitas yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga membutuhkan aplikasi kredit berupa formulir pengajuan yang sudah diisi lengkap. Formulir ini bisa kita dapatkan di kantor cabang terdekat atau dengan menghubungi akun office maupun akun office mikro. Dengan mendatangi kantor cabang terdekat atau lewat akun officer, kita nanti bakal dipandu proses pengajuannya, termasuk apa saja yang harus kita siapkan, lalu informasi simulasi cicilan bulanan jika kita mengambil plafon pembiayaan dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu. Sebagai gambaran saja ya, saya sudah ada brosur yang berisi simulasi cicilan pembiayaan KUR BRI Syariah. Dalam brosur ini diinformasikan simulasi pembiayaan mulai 5 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah dengan jangka waktu sampai 60 bulan. Sebagai contohnya, jika kita memperoleh pembiayaan sebesar 25 juta, jangka waktunya bisa diambil mulai 3 bulan sampai 60 bulan. Jika kita ambil pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, maka per bulannya kita harus bayar cicilan sebesar 2.151.600
Rp661. Beda lagi kalau kita ambil jangka waktunya selama 24 bulan atau 2 tahun, cicilan per bulannya sebesar Rp1.108.015. Nah, untuk estimasi cicilan bulanan terlama untuk pinjaman dengan jumlah 25 juta, kita per bulannya cukup bayar cicilan sebesar Rp483.320. Jadi cicilan bulanan teman-teman nantinya bakal sangat tergantung dengan plafon atau jumlah pinjaman serta tenor yang diambil. Semakin lama jangka waktu yang diambil, tentunya cicilan bulanannya bakal semakin kecil. Nah, kalau saran saya nih, untuk cicilan bulanan sebaiknya teman-teman ambil yang paling pendek semampunya. Jadi lebih cepat kita terbebas dari cicilan tersebut, lebih cepat lunas yang jelas ya. Ya, sekian dulu informasi mengenai syarat dan simulasi cicilan KUR BRI Syariah. Semoga pengajuan sobat semua memperoleh persetujuan dan semoga usahanya lebih maju dan lebih berkah tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.